Mungkin ini ada beberapa pendahuluan ya. Saya pikir Bapak Ibu rekan-rekan semua sudah cukup familiar lah dengan apa itu perubahan iklim, pemanasan global dan lain sebagainya. Hanya karena ini mungkin harus disampaikan secara runut dari awal. Jadi ini kita coba masukkan. Nah, mungkin istilah perubahan iklim di masa sekarang ini ya cukup banyak lah ya terdengar di telinga kita. Jadi secara definisi perubahan iklim ini merujuk pada perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata yang ada di seluruh planet bumi. Contoh dari perubahan iklim ini beragam, bukan hanya perubahan suhu saja, tapi juga terkait dengan perubahan pola curah hujan, kemudian pola angin, ataupun misalkan faktor-faktor atau pola lain yang dia pada dasarnya mempengaruhi iklim global. Nah, pembicaraan terkait dengan perubahan iklim ini adalah bukan perubahan iklim yang terjadi secara alami dalam siklus geologis, baik itu di siklus biologi, kemudian geologi, ataupun kimiawi. Tetapi pembicaraan terkait dengan perubahan iklim yang sekarang mulai ramai diperbincangkan dan menjadi perhatian utama itu lebih ke arah perubahan iklim yang memang disebabkan oleh faktor antropogenik, gitu, seperti aktivitas manusia yang pada dasarnya akan melepaskan gas rumah kaca seperti CO2, CH4, NO2, SF6, CFC, kemudian HFC ke atmosfer secara bebas. Dan kalau kita lihat dalam kesehariannya, memang pada dasarnya itu kita bisa menjumpai beberapa aktivitas yang memang secara nyata itu punya peran dalam peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Mulai dari penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, kemudian minyak bumi ataupun gas oleh aktivitas transportasi, baik itu di darat, di laut, ataupun di udara, yang pada dasarnya ini akan mengemisikan gas seperti CO2. Kemudian juga ada aktivitas lain seperti pertanian, lalu peternakan, atau misalkan pembusukan limbah organik di tempat pembuangan sampah yang masih dilakukan secara open dumping atau landfilling. Ini juga akan menyumbangkan metana, kemudian juga nitrogen dioksida ke atmosfer bumi, terutama dalam beberapa dekade terakhir. Lalu ada juga penggunaan seperti refrigeran, yaitu freon dari golongan R22. Ini juga sebetulnya akan melepaskan klorofluorokarbon ke atmosfer yang secara spesifik akan menyebabkan fenomena penipisan lapisan ozon. Nah, gas-gas yang tadi sudah disinggung di awal seperti CO2, kemudian CH4, NO2, SF6, kemudian dari golongan klorofluorokarbon atau hidroperfluorokarbon, sebetulnya ini merupakan gas yang memang terdapat di lapisan atmosfer bumi itu secara alami, berfungsi untuk menangkap panas matahari. Itu makanya dikenal juga istilah gas rumah kaca gitu, karena diasumsikan seperti kita sedang berada di rumah kaca. Gitu. Secara proses memang gas rumah kaca ini merupakan gas yang tadi muncul secara alami. Itu fungsinya adalah dengan menangkap energi panas, maka permukaan bumi ini suhunya akan tetap hangat gitu, sehingga memang perbedaan suhu antara siang dan malam itu tidak terlalu berbeda, tidak terlalu signifikan bedanya. Hanya yang menjadi permasalahannya, seiring dengan perkembangan proses industri, terutama ketika awal revolusi industri terjadi, khususnya di abad ke-18, ini menyebabkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer itu lambat laun kian meningkat. Nah, permasalahannya ketika konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer ini meningkat, maka secara otomatis panas dari energi matahari yang tadi masuk ke dalam lapisan permukaan bumi itu akan semakin banyak terikat oleh gas tersebut, yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya suhu di permukaan bumi, atau yang biasa kita kenal dengan istilah pemanasan global. Nah, data dari IPCC menyatakan bahwa diperkirakan suhu bumi ini itu sudah meningkat sebesar 0,74 plus minus 0,18 derajat Celcius dalam kurun waktu 100 tahun terakhir.
yang diperkirakan peningkatannya itu bisa mencapai hingga 6,4 derajat Celcius di tahun 2100 nanti. Nah, kemudian selain pemanasan global, ada juga fenomena lain seperti penipisan lapisan ozon. Gitu. Ini tadi sudah disinggung di awal, didasarkan dari penggunaan dan pengemisian gas-gas yang punya stabilitas tinggi, seperti CFC atau klorofluorokarbon, yang sumbernya beragam juga, bisa dari refrigerator atau refrigeran, kemudian aerosol, ataupun dari gas lain seperti metana. Nah, si CFC ini dia baru akan bereaksi di lapisan stratosfer atau sekitar 12 sampai 19 dan 50 km di atas permukaan tanah. Gitu. Jadi CFC ketika masuk ke lapisan stratosfer, maka dia akan memecah ozon kembali menjadi oksigen. Gitu. Karena ozon ini adalah gas yang lapisan yang timbul hasil dari interaksi antara oksigen dengan sinar UV itu di lapisan stratosfer. Maka ketika CFC ini masuk ke lapisan stratosfer, ozonnya akan dipecah lagi menjadi oksigen, sehingga pada akhirnya akan terjadi penipisan lapisan ozon. Nah, selain lapisan ozon yang menipis, terbentuk juga radikal bebas yang kuat, gitu seperti klorin, bromin, dan lain sebagainya. Tentunya efek sampingnya ketika lapisan ozon ini menipis atau terjadi lubang ozon di sana, maka radiasi sinar UV dan juga inframerah itu akan masuk langsung ke dalam permukaan bumi. Itu yang berdampak tentunya kepada berbagai macam dampak negatif ya, seperti mungkin mutasi genetik, penyakit kanker, lalu memusnahkan mikroorganisme, dan tentunya meningkatkan suhu di permukaan bumi. Dan ini secara sepintas infografis yang kami dapatkan dari KLHK. Jadi ini merupakan gambaran dari pelepasan emisi gas rumah kaca di Indonesia itu sepanjang tahun 2000 sampai 2015. Karena kalau kita lihat secara spesifik, sebagai sebuah negara yang dia punya luasan hutannya terbesar ketiga setelah Brazil dan Kongo, kalau saya tidak salah, memang tidak jarang aktivitas pelepasan emisi itu banyaknya memang dari sektor tata guna lahan, gitu seperti kehutanan, seperti kebakaran lahan gambut, kemudian deforestasi, ataupun misalkan konversi lahan dari lahan hutan ke bentuk tata guna lahan lainnya yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsi yang paling besar gitu bagi pelepasan emisi ke atmosfer. Belum lagi dari sektor-sektor lain seperti energi. Di sini mungkin sektor-sektor yang berhubungan dengan energi seperti sektor pembangkit yang mereka masih memanfaatkan bahan bakar fosil dalam aktivitas operasionalnya. Yang pada akhirnya pun kegiatan ini turut menyumbang lepasan emisi ke atmosfer dari negara kita. Lalu juga sumber emisi lain yang berasal dari sektor pertanian, mungkin ini lebih dari aspek penggunaan pupuk anorganik seperti nitrogen, lalu dari sektor limbah yang tentunya masih melakukan pengolahan sampah khususnya organik secara landfilling ataupun open dumping tanpa adanya segregasi terlebih dahulu, hingga sektor industri pada umumnya itu IPPU yang tentunya juga masih bergantung dan memanfaatkan bahan bakar fosil dalam aktivitas produksinya. Jadi dalam dokumen NDC milik kita dinyatakan bahwa pada dasarnya jika memang peristiwa atau kegiatan-kegiatan bisnis as usual seperti ini masih berlanjut di Indonesia, memang bisa dipastikan bahwa laju pertambahan emisi di kita pada tahun 2030 itu akan meningkat signifikan gitu, sehingga hampir menyentuh kurang lebih angka di 2.800 sekianan lah, hampir menyentuh angka 3.000 ton CO2 ekuivalen. Nah, tentunya ketika gas rumah kaca ini meningkat, konsentrasinya di atmosfer itu akan lebih banyak, maka akan memberikan dampak pada perubahan sistem yang memang sudah ada. Gitu. Jadi sistem seperti laut, lalu kepada aktivitas tegakan tanaman,
pengasaman atau asidifikasi, kemudian juga fenomena pencairan es di kutub selatan, ataupun misalkan daratan yang semakin memanas, lalu fenomena banjir dan lain sebagainya. Itu merupakan dampak samping dari perubahan sistem yang terjadi karena adanya peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Nah, tentunya juga perubahan-perubahan dalam sistem tersebut pada akhirnya akan berdampak kepada munculnya berbagai jenis resiko bencana. Itu mulai dari heat stress, kemudian juga musim tanam yang berubah, adanya penurunan keanekaragaman hayati di sektor terestrial ataupun di sektor perikanan dan kelautan, kemudian juga kerusakan ekosistem pesisir dan lautan, banjir juga tidak lupa, lalu dari sektor atau aspek sosial seperti potensi konflik karena mungkin akan terjadi migrasi di beberapa wilayah yang pada akhirnya wilayah tersebut misalkan akan terendam oleh air. Kemudian juga pasokan air bersih yang akan semakin krisis, ketahanan pangan, hingga kerusakan infrastruktur. Gitu. Kemudian juga dari segi kesehatan, ini juga akan berdampak pada perkembangan habitat bagi para hama penyakit atau pest yang tentunya akan berbahaya tidak hanya bagi manusia, tapi juga mungkin bagi komoditas pangan ataupun pertanian lainnya. Nah, tentunya jika hal ini terus terjadi, kita pikir dalam kurun waktu beberapa ratus tahun ke depan, atau mungkin hanya dalam beberapa puluh tahun ke depan, kondisi bumi ini secara global itu akan melewati yang disebut carrying capacity-nya gitu atau daya tampungnya, sehingga memang sudah tidak lagi mampu untuk menopang kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya gitu, sehingga memang ya pada akhirnya krisis bencana itu akan menjadi hal yang uh, uh, cukup global terjadi di seluruh penjuru dunia. Dan uh, ketika perubahan iklim ini terjadi, maka impact yang tadi sebelumnya kita bahas itu pada dasarnya kan akan tersebar merata lah, gitu istilahnya ke seluruh uh, penjuru regional yang ada di dunia. Gitu. Dan ini salah satu gambaran dari tingkat kerentanan dan juga dampak perubahan iklim di wilayah geografis dunia. Itu di sini Indonesia juga memang tidak luput dari bahaya perubahan iklim yang ada. Karena berdasarkan data dari BMKG itu dari tahun 1981 sampai 2018 di sini Indonesia sudah mengalami tren kenaikan suhu itu sekitar 0,03 derajat Celcius per tahunnya. Kemudian juga sepanjang tahun 2010 sampai 2018 emisi gas rumah kaca di level nasional itu juga mengalami tren kenaikan, itu di angka 4,3% per tahunnya. Nah, sebetulnya memang fenomena atau dampak yang dirasakan oleh negara kita itu sudah mulai dikenali atau direkognisi. Gitu. Di sini berdasarkan data dari Bappenas bahwa sebetulnya Indonesia juga sudah mengalami kenaikan permukaan air laut itu mencapai hingga 1,2 cm per tahunnya. Sementara ada sekitar 65% penduduk Indonesia itu tinggal di wilayah pesisir karena Indonesia sendiri adalah negara kepulauan yang kita memiliki pulau di atas 17.000 gitu, dan ini akan sangat rentan terhadap risiko perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut contohnya. Dan tentunya risiko ini atau dampak yang akan kita rasakan ini ketika perubahan iklim tidak bisa ditanggulangi itu jelas akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Itu jadi kejadian-kejadian seperti kelangkaan air, dalam hal ini mungkin risiko banjir yang meningkat tinggi, kekeringan yang makin parah, itu juga akan sangat berdampak pada kelangkaan air. Lalu kemudian ada ekosistem lahan, terutama terestrial yang mengalami kerusakan. Itu karena secara ilmiah resiko dari kebakaran hutan itu akan semakin tinggi. Gitu. Dan ini tentunya akan menyebabkan hilangnya ekosistem, kemudian juga keanekaragaman hayati di sektor terestrial, dan tentunya akan mempengaruhi pada simpanan karbon yang ada di sektor kehutanan. Kemudian dari kerusakan ekosistem lautan, ini juga kenaikan temperatur permukaan laut
tentunya akan menyebabkan perubahan yang signifikan bagi ekosistem di dalamnya, seperti terumbu karang, kemudian rumput laut, atau misalkan tegakan mangrove, yang tentunya akan berdampak pada keanekaragaman hayati dan ekosistem di laut itu sendiri. Kemudian dari penurunan kualitas, ini jelas ya, beberapa fenomena seperti banjir ini dapat menjadi faktor bagi penyebaran penyakit, kemudian juga risiko kematian akibat tenggelam itu juga bisa meningkat. Itu kemudian kelangkaan pangan ini juga jadi salah satu resiko yang harus kita hadapi karena akan ada perubahan dari aktivitas produksi mulai dari musim tanam, musim hujan dan lain sebagainya. Dan sejauh ini dari dokumen roadmap NDC milik Indonesia mengatakan bahwa 80% bencana yang ada dan telah terjadi di Indonesia itu sebetulnya merupakan bencana hidrometeorologi yang pada dasarnya diakibatkan karena memang adanya fenomena perubahan iklim. Itu yang ini juga sebetulnya berdampak langsung kepada kerugian ekonomi. Itu untuk negara kita sendiri karena ada potensi penurunan sebesar 3,45% gitu dari PDB di tahun 2030 nanti jika memang kondisi ini masih terus berjalan. Ini kita ambil dari roadmap edisi di tahun 2020.